warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mariadi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Education kelas A dan yang saya hormati teman-temanku sekalian. Izinkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Siti Alda Ibrahim dengan NIM A320210026 dan teman saya Puteri Hasna Pratiwi dengan NIM A320210025. Kami akan mempresentasikan bab 7 yang berjudul Manajemen Strategik Sekolah atau Madrasah. Pengertian manajemen strategi. Memahami manajemen strategik dapat dilakukan dengan mengertikan unsur kata yang membentuknya, yaitu manajemen dan strategi. Manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, actualing, dan pengawasan, controlling. Planning, organizing, actualing, dan controlling merujuk pada fungsi-fungsi dalam manajemen. Adapun kata strategik berasal dari bahasa Yunani strategos dan strategous. Strategos berarti jenderal, namun dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara dengan fungsi yang luas. Pendapat yang lain mendefinisikan strategik sebagai kerangka kerja, framework, teknik, dan rencana yang bersifat spesifik atau khusus. Manajemen strategi dapat diartikan serangkaian keputusan dan tindakan manajemen, planning, organizing, actualing, controlling yang diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang diinginkan. Tahapan manajemen strategi. Tahapan dalam manajemen strategik secara umum terdiri dari 4 level. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Hanger and Whelan memetakan model rangkaian kegiatan manajemen strategik yang terdiri dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan environment scanning, pembacaan lingkungan. Environment scanning ialah yang terdiri dari lingkungan eksternal, lingkungan sosial, tugas, dan lain-lainnya, dan lingkungan internal, struktur budaya dan sumber daya alam. Kemudian yang kedua ada strategi formulation atau formulasi strategi, yaitu adalah yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang hendak dicapai terdiri dari visi, misi, strategi, dan kebijakan. Yang ketiga ada strategi implementation atau strategi pelaksanaan. Strategi implementation yang menggambarkan cara mencapai tujuan yang hendak dicapai terdiri dari program-program organisasi, anggaran, dan produser. Yang keempat atau yang terakhir adalah strategi evaluation and monitoring, evaluasi dan monitoring strategi, yang dimaksud untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik kinerja organisasi. Pembentukan mindset. Pembentukan mindset strategik kepada semua anggota organisasi merupakan hal yang sangat penting. Mindset merupakan bagian tidak tampak dari sebuah kultur organisasi yang berada dalam pikiran anggota organisasi, namun mewujudkan atau tampak dalam perilaku baik individu maupun kelompok. Mulyadi mendefinisikan sebagai sikap mental mapan fixed mental attitude yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Mindset merupakan peta mental yang dipakai oleh orang sebagai dasar untuk bersikap dan bertindak. Mindset terdiri dari 3 komponen pokok, paradigma, keyakinan dasar, dan nilai dasar. Perumusan mindset. Perumusan mindset itu dibagi menjadi 3, yaitu trend watching adalah mengamati gejala dan perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang melalui pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan yang sedang berlangsung sekarang. Yang kedua ada envisioning, adalah penggambaran dampak perubahan dalam dunia pendidikan yang diakibatkan pemacu perubahan yang telah diamati. Trend watching.
Yang ketiga, ada perumusan paradigma, merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu tertentu. Pengomunikasian mindset. Pembentukan mindset strategi kepada semua anggota organisasi merupakan hal yang sangat penting. Mindset merupakan bagian tidak tampak dari sebuah kultur organisasi yang berada dalam pikiran anggota organisasi, namun mewujudkan atau tampak dalam perilaku baik individu maupun kelompok. Perilaku pribadi, personal behavior, paradigma, keyakinan dasar, dan nilai dasar organisasi dikomunikasikan kepada seluruh personal melalui progres internalisasi sistematik. Proses internalisasi ini ditempuh untuk menambahkan konsep paradigma, keyakinan dasar, dan nilai dasar organisasi. B. Perilaku operasional, operational behavior. Paradigma, keyakinan dasar, dan nilai dasar organisasi dikomunikasikan kepada seluruh personil dengan memasukkan hal tersebut ke dalam peraturan, sistem, dan prosedur, serta keputusan resmi yang dibuat. Dengan cara ini, sistematik dan prosedur, peraturan, dan keputusan menjadi komunikator secara berkelanjutan bagi paradigma, keyakinan, dan nilai dasar organisasi. Hambatan pelaksanaan, manajemen strategi. Manajemen strategik yang telah dirumuskan dalam implementasi pasti mengalami berbagai hambatan. Hambatan yang terjadi pada setiap organisasi pasti berbeda-beda, lebih-lebih pada organisasi yang tidak merumuskan manajemen strategik yang didesain melalui perencanaan strategik, peorganisasian, hingga pengawasan. Hambatan terhadap implementasi manajemen strategik juga banyak dialami oleh organisasi-organisasi bisnis. Riset yang dilakukan Fortune 1999 bahwa 70% kegagalan Chief Executive Officer (CEO) bukan dari pembuat strategi melainkan pelaksanaannya, sebab terdapat banyak halangan yang dihadapi. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 4 halangan utama yang menghambat pelaksanaan strategi, yaitu halangan visi, orang, manajemen, dan sumber daya. Ada beberapa macam hambatan. Yang pertama ada hambatan visi. Hambatan visi yaitu hanya 5% anggota organisasi yang mengerti strategi. Yang kedua ada hambatan orang. Hanya 25% manajemen mendapatkan insentif yang berhubungan dengan strategi. Hambatan manajemen, ada 85% tim eksekutif membicarakan strategi kurang dari 1 jam dalam 1 bulan. Yang terakhir ada hambatan sumber daya. Hambatan sumber daya, ada 60% organisasi tidak berhubungan dengan strategi anggaran. Melakukan analisis SWOT sekolah madrasah. Pertama, analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan yang terakhir adalah threat, ancaman. Analisis SWOT merupakan suatu metode analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Penggunaan analisis SWOT dimaksudkan untuk menentukan posisi sekolah atau madrasah. SWOT dengan pendekatan kualitatif dibagi menjadi 4, yaitu strategi, strength, opportunity. Strategi SO ini menggunakan kekuatan pesantren untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar lembaga pendidikan. Yang kedua ada strength, weakness, opportunity. Strategi WO ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan lembaga pendidikan dengan memanfaatkan peluang-peluang. Yang dimaksud strength, weakness, opportunity ialah kondisi internal negatif yang dapat merendahkan penilaian terhadap sekolah atau madrasah. Kelemahan dapat berupa rendahnya SDM yang dimiliki, produk yang tidak berkualitas, image yang tidak kuat, serta kepemimpinan yang buruk, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada strategi strength threat. Melalui strategi ST ini, lembaga pendidikan harus berupaya menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman yang dimiliki lembaga dengan memanfaatkan kekuatan strength yang dimilikinya. Opportunity
atau peluang adalah kondisi sekarang atau masa depan yang menguntungkan sekolah atau madrasah. Threats adalah kondisi eksternal sekolah madrasah sekarang dan yang akan datang yang tidak menguntungkan dan serta serius dapat mempengaruhi masa depan lembaga pendidikan. Strategi weakness threat, strategi WT ini merupakan teknik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan serta mengurangi ancaman yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. SWOT dengan pendekatan kuantitatif. Secara kuantitatif, analisis SWOT dapat dilakukan dengan teknik-teknik yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam melakukan SWOT kuantitatif adalah data kuantitatif berupa angka-angka statistik teknik. Pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan analisis SWOT itu adalah menggunakan angket kuesioner. Oleh karena itu, penyusunan angket melalui kisi-kisi instrumen untuk mengenali data-data SWOT lembaga sangat menentukan keabsahan, validitas, dan reliabilitas data yang digunakan. Analisis SWOT berangkat atau memulai dari faktor internal lembaga organisasi terlebih dahulu, yaitu strength, weakness, baru kemudian melakukan analisis eksternal, yaitu opportunities dan threat, ancaman. Adapun analisis TOWS memulai analisis dari faktor eksternal terlebih dahulu, opportunities, dan threat. Mengapa dalam melakukan analisis harus dimulai dari faktor eksternal terlebih dahulu? Sebab dengan analisis TOWS mengharuskan para manajer berpikir kritis, sebab pada analisis TOWS mengutamakan mempelajari dan menginvestigasi peluang faktor eksternal. Analisis TOWS dianggap bersifat lebih dinamis dan berdaya saing sebab memiliki faktor eksternal terlebih dahulu daripada SWOT yang memiliki faktor internal terlebih dahulu. Langkah-langkah analisis. Yang pertama adalah pembobotan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga pendidikan. Yang kedua ada mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga menentukan nilai rating masing-masing faktor. Yang keempat ada menghitung nilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap faktor. Dan yang kelima ada rekapitulasi perhitungan dan selanjutnya dimasukkan dalam matriks kuadrat. Yang keenam ada menilai posisi organisasi, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu menentukan strategi untuk tumbuh. Menilai posisi organisasi, implementasi strategi yaitu adalah rencana strategi yang disusun dengan baik tidak menjadi jaminan dapat diimplementasikan dengan baik. Banyak terjadi kegagalan organisasi disebabkan oleh lemahnya eksekusi atau implementasi beragam rencana. Akhirnya, visi, misi, tujuan, dan program organisasi yang disusun dengan susah payah dan menghabiskan banyak dana hanya menjadi hiasan dinding, arsip, dan dokumen mati saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan dan keberanian eksekusi atau implementasi rencana yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, konsep quality implementasi KI yang ditawarkan oleh Kevin Wu dapat menjadi acuan dalam implementasi tujuan organisasi. Dalam pembahasan ini, implementasi strategi akan difokuskan pada konsep KI yang dirumuskan Kevin Wu 2010 yang dituangkan dalam buku Quality Implementation, kunci meningkatkan komitmen tim, mengimplementasikan strategi, dan melipat gandakan hasil. Berbagai kerugian yang dapat timbul akibat masalah-masalah organisasi diantaranya yang pertama adalah ineffective business program and strategies, semua sumber daya uang, waktu, tenaga, dan lain-lainnya yang telah dikeluarkan untuk mendukung sebuah program tidak sesuai dengan rencana. Yang kedua adalah executive employee turnover. Kehilangan orang yang paling hebat dalam organisasi akan mempengaruhi yang lain untuk keluar dari organisasi tersebut. Yang ketiga, exercise customer churn. Kehilangan pelanggan secara tapi pasti atau kehilangan sekaligus secara mendadak dalam waktu relatif singkat. Yang keempat, ada interpersonal conflict, ketidakharmonisan hubungan
antar tim dapat terjadi karena adanya pesaing untuk mendapatkan tempat dan perhatian dari atasan. Yang kelima ada interdepartmental konflik. Konflik antar individu dalam suatu organisasi akan memperhambat kinerja dalam merealisasikan program. Yang terakhir ada extended business progress, memperpanjang proses kinerja. Penyebab lemahnya implementasi diantaranya yaitu pertama, kepemimpinan yang buruk, bad leader. Bad leader mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu tidak mempunyai integritas. Yang kedua, tidak tersentuh. Yang ketiga, tidak menghargai anggota tim. Yang keempat, tidak mempunyai empati atau perasaan. Yang kelima ada gaya komunikasi yang buruk, dan yang keenam ada tidak kompeten, tidak memiliki kemampuan mengakomodasi sumber daya tim. Yang ketujuh ada takut tersaing oleh anak buahnya. Kedua, tujuan yang tidak jelas dan tidak menarik. Tujuan yang tidak jelas membuat seseorang berhenti berharap, dan tujuan yang tidak jelas juga membuat seseorang berhenti berupaya. Yang ketiga, ada tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Penyebab lemahnya implementasi strategi karena anggota organisasi tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, itu ada budaya negatif yang akut dalam tim. Budaya negatif yang akut memberikan sumbang kasih yang sangat besar yang dapat menurunkan komitmen dan kontribusi yang rendah. Yang kelima, ada sistem kompensasi yang tidak efektif. Sangat sulit jika karyawan bekerja maksimal tetapi pendapatan reward yang tidak setimpal masih mau bekerja dengan baik. 3. Menciptakan budaya kualitas implementasi, quality implementation atau QI. QI dibaca key dalam bahasa Inggris, berarti anak kunci. Benda mungil yang menjadi faktor penentu untuk membuka sesuatu yang cukup atau sangat penting. QI dalam lafal Jepang dibaca ki atau shi, dalam lafal Mandarin yang berarti energi atau kekuatan. Oleh karena itu, prinsip QI menjadi anak kunci bagi pembuka semua pintu-pintu potensi yang dimiliki sebuah organisasi. QI menjadi sebuah kekuatan atau energi perubahan yang berasal dari dalam perusahaan guna mencapai hasil yang mungkin belum pernah dicapai. Kevin Wu, 2011, halaman 82-86. Manfaat utama QI adalah meningkatkan komitmen dan kontribusi tim kerja, meningkatkan hasil atau pencapaian goal yang signifikan disebabkan mayoritas anggota tim bersemangat. Model QI dapat digambarkan. 1. QI leader menjawab solusi pertama dari 5 penyebab utama, yakni becoming a QI leader. Yang kedua, goal dan accountability menjawab solusi kedua dari 5 penyebab utama, yakni set very attractive goals. Yang ketiga, key drivers menjawab solusi ketiga dari 5 penyebab utama, yakni priority on the key drivers. Yang keempat, SLA culture menjawab solusi keempat dari 5 penyebab utama, yakni build SLA culture. Dan yang kelima adalah reward motivation effort menjawab solusi kelima dari 5 penyebab utama, yakni create sustainability circle. Akreditasi sekolah atau madrasah. Ada 7 komponen yang ada dalam akreditasi sekolah madrasah. Di antaranya, yang pertama, tujuan akreditasi sekolah atau madrasah. Yang kedua, fungsi akreditasi sekolah atau madrasah. Yang ketiga, manfaat akreditasi sekolah. Yang keempat, prinsip-prinsip akreditasi sekolah atau madrasah. Yang kelima, organisasi pemberi layanan akreditasi sekolah atau madrasah. Yang keenam, mekanisme pemberian akreditasi sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah prosedur akreditasi sekolah atau madrasah. Akreditasi sekolah atau madrasah. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program atau suatu pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif.
adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Akreditasi sekolah atau madrasah memiliki lingkup pekerjaan yang mencakup Taman Kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal RA, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah MI, Sekolah Menengah Pertama SMP atau Madrasah Sanawiyah MTS, Sekolah Menengah Atas atau yang biasa disingkat SMA atau Madrasah Aliyah yang biasa disingkat MA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan MAK, Sekolah Luar Biasa SLB yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa TKLB, Sekolah Dasar Luar Biasa SDLB, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa SLTPLB, dan Sekolah Menengah Luar Biasa SMLB. Tujuan akreditasi sekolah. Yang pertama, tujuannya adalah diadakannya kegiatan akreditasi sekolah madrasah, yaitu 1. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan standar nasional pendidikan. Dan yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program. Yang keempat, satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Yang kedua, fungsi akreditasi sekolah atau madrasah. Fungsi akreditasi sekolah madrasah yaitu yang pertama, untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah. Yang kedua, untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga, untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Manfaat akreditasi sekolah atau madrasah yaitu yang pertama, sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah atau madrasah dan rencana pengembangan sekolah madrasah. Yang kedua, sebagai motivator agar sekolah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. Yang ketiga, menjadi umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah. Yang keempat, membantu mengidentifikasi sekolah atau madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta, dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. Yang keempat, prinsip-prinsip akreditasi sekolah atau madrasah. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah yaitu A. Objektif, yaitu informasi yang diberikan haruslah objektif sesuai dengan fakta tentang kelayakan dan kinerja sekolah. B. Komprehensif, dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, fokus penilaian tak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu, tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh bisa menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah atau madrasah tersebut. C. Adil. Adil dalam melaksanakan akreditasi. Semua sekolah atau madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah atas dasar kultur. D. Transparan. Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal, serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. E. Accountable.
Pelaksanaan akreditasi sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penilaian maupun keputusannya, sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Efektif. Efektif dalam pengertian bahwa hasil akreditasi memberikan informasi jelas dan tepat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Memandirikan. Dengan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dapat berupaya dan memacu peningkatan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri. Mandatory. Mandatory adalah akreditasi yang dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah. 5. Organisasi pemberi layanan akreditasi sekolah atau madrasah. Setiap tingkat memiliki kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Kewenangan masing-masing tingkatan lembaga sebagai berikut. Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN SM) merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi SM. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah (BAP SM) melaksanakan akreditasi untuk TK atau RA, SD, MI, SMPT, SMPMTS, SMA, MK, SMK, MAK, dan SLB. Unit pelaksana akreditasi (YUPA) Kabupaten Kota membantu BAPSM melaksanakan akreditasi. 6. Mekanisme pemberian akreditasi sekolah atau madrasah. 1. Penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah atau madrasah. 2. Pengumuman secara terbuka kepada sekolah atau madrasah. 3. Pengusulan daftar sekolah madrasah. 4. Pengiriman perangkat akreditasi ke sekolah. 5. Pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pendukung. Yang keenam, pengiriman instrumen akreditasi dan instrumen pendukung sekolah. 7. Penentuan kelayakan visitasi. 8. Penugasan tim asesor. 9. Pelaksanaan visitasi. 10. Verifikasi hasil visitasi asesor. 11. Penetapan hasil akreditasi sekolah atau madrasah. Yang ke-12, penerbitan sertifikat. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil akreditasi. Yang ke-7, prosedur akreditasi sekolah atau madrasah. Ada beberapa. Yang pertama, mengajukan permohonan akreditasi dari sekolah kepada lembaga atau badan pelaksana akreditasi yang telah ditentukan. Yang kedua, evaluasi diri oleh sekolah. Evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk mengumpulkan, memilih, dan memperoleh data dan informasi yang valid dari fakta yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan sekolah untuk digunakan dalam rangka pengambilan tindakan manajemen bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga, pengolahan hasil evaluasi diri. Evaluasi diri untuk setiap jenjang dan jenis sekolah terdiri dari 2 bagian utama. Yang keempat, visitasi oleh asesor. Visitasi adalah kunjungan tim asesor ke sekolah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara dengan warga sekolah, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi. Yang kelima, penetapan hasil akreditasi. Setelah dilakukan visitasi terhadap sekolah atau MA madrasah, kemudian dikeluarkanlah hasil akreditasi. Hasil akreditasi ini berupa 1. Sertifikat akreditasi sekolah, dan 2. Profil sekolah, kekuatan dan kelemahan, dan rekomendasi. 6. Penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan BAN SM untuk jenjang pendidikan tertentu. Terdapat satu ungkapan dari seseorang yang terkenal mengenai manajemen strategik, yaitu the robustness of a building is based on the basis of good and strong and consistent strategy and management. Kekokohan suatu bangunan dilandasi oleh strategi dan manajemen yang baik dan kuat serta konsisten. Mungkin itu dari kami hasil presentasi kelompok 7 bab 7
yakni manajemen strategik sekolah atau madrasah. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Siti Alda Ibrahim dan partner saya Putri Hasna Pratiwi mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.